Assalamualaikum English learners. Ketika kita mau membuat satu kalimat yang relatif agak panjang, maka kita bisa memerlukan klausa atau dalam bahasa Inggris disebut clause. Nah, di video saya yang lain itu sudah dibahas jenis-jenis clause yang lain dan kali ini kita mau bahas tentang adjective clause. Sehingga nanti kalimat kita tersusun dengan tenses ataupun grammar yang benar. Sekarang kita lihat apa itu adjective clause. Adjective clause is a subordinate clause that functions as an adjective. Jadi dia ada anak kalimat, di dalam anak kalimat itu harus ada subjek, ada predikat gitu ya, dan fungsinya adalah sebagai adjective. Apa itu adjective? Kita harus ingat bahwa adjective itu menerangkan kata benda atau kata ganti. So we have to remember that an adjective modifies noun or pronoun. Jadi dia menjelaskan, nanti adjective clause kita ini klausanya menjelaskan kata benda atau kata ganti. Now let's see the examples. Sekarang kita lihat contoh dari adjective clause. Number 1, the man who leads this company is her uncle. Orang yang memimpin perusahaan ini adalah pamannya. Nah, yang memimpin perusahaan ini itu adalah adjective clause. Who leads this company adalah adjective clause karena dia menerangkan the man. Lihat di dalam adjective clause itu ada subjek who, ada verb leads, dan who leads this company itu adjective clause menerangkan the man. Number 2, I recognize the manager whose hat is brown. I recognize the manager whose hat is brown. Yang topinya coklat, whose hat is brown, adjective clause menerangkan manager. Now we see the kinds of adjective clause by its relative. Sekarang kita lihat jenis-jenis adjective clause berdasarkan kata hubungnya atau relatifnya. Jadi ada beberapa jenis. Kind number 1, adjective clause begun by relative pronoun. Jadi adjective clause yang diawali dengan relative pronoun. Relative pronoun itu contohnya who, whom, that, which. Contohnya. Oke, sekarang kita lihat contoh adjective clause yang diawali dengan relative pronoun ini. Who itu adalah untuk orang, subjek. Whom untuk orang, objek. That bisa untuk benda atau apa saja. Which itu untuk pilihan. The time which we decided was already fixed. Waktu yang kita putuskan sudah tetap. Which we decided, jadi adjective clause itu diawali dengan relative ya. Nah, kemudian ada subjek, ada verb di dalamnya, dan which we decided ini menerangkan time. Jadi dia adjective clause. I trust a friend who always keeps his promise. Saya percaya teman yang selalu menepati janji. Yang selalu menepati janji, who always keeps the promise, his promise, itu adalah adjective clause menerangkan friend. Tell me the lady whom they are waiting for. Whom they are waiting for itu adalah adjective clause diawali dengan relative pronoun whom, ada subjek they, ada verb are waiting. Whom they are waiting for, yang mereka tunggu, menerangkan lady. Katakan padaku wanita yang mereka tunggu. Jadi yang mereka tunggu itu menerangkan wanita, lady. Number 4, the goal that motivates you must be defined from now on. Tujuan yang memotivasimu harus ditetapkan dari sekarang. That motivates you itu adalah adjective clause diawali dengan relative pronoun that, kemudian ada subjeknya that, ada verbnya motivates, dan that motivates you yang memotivasimu menerangkan goal. Okay, so it functions as adjective. Jadi dia fungsinya adjective. The kind number 2, adjective clause begun by relative adverb. Jadi jenis yang kedua adjective clause yang diawali dengan relative adverb seperti where, when, why, how. When, where, di mana, when, ketika, why, mengapa, dan how, bagaimana. He asked me the course where I studied English. Dia bertanya padaku kursus di mana saya
atau aku belajar bahasa Inggris. Where I studied English itu adjective clause ya. Jadi dia bukan adverb clause, tapi adjective clause diawali dengan relative adverb where, ada subjek I, ada verb studied, dan where I studied English ini fungsinya sebagai adjective karena dia menerangkan course. Di mana saya belajar bahasa Inggris itu course ya. The time when the accident happened was already revealed. Waktu ketika kecelakaan itu terjadi sudah ditentukan, sudah ditemukan. When the accident happened itu adjective clause. Diawali dengan when, jadi dia bukan adverb clause ya, tapi adjective clause. Terus ada subject accident, ada verb happened. So this one is adjective clause because it modifies time, karena dia menerangkan time. The kind number 3, adjective clause begun by relative adjective whose. Nah, yang ketiga ini adjective clause yang diawali dengan kata hubung tapi dia adjektif ya. Kata hubung adjektif yaitu whose. Whose itu menunjukkan kepemilikan dan biasanya karena dia adjektif, whose ini diikuti oleh kata benda. Setelahnya diikuti oleh kata benda. Misal, the passenger whose suitcase is red looks very sleepy. The passenger, penumpang, whose suitcase, yang tasnya merah, tampak sangat mengantuk. Nah, adjective clause-nya whose suitcase is red, sampai red saja. Nah, this one ada whose diikuti oleh kata benda suitcase, ya. Nah, whose suitcase is red ini adjective menerangkan passenger. We will list those whose score is 90. Kami akan membuat daftar siapa saja yang nilainya 90. Whose score is 90 yang nilainya 90 itu adalah adjective clause modifying pronoun those. Next, number 3, the cat whose tail is very long is mine. Kucing yang ekornya sangat panjang punyaku. Whose tail is long itu adjective clause ya, lihat whose diikuti oleh kata benda tail, lalu verb ya, whose tail is long. Nah, whose tail is long itu adjective clause modifying cat. Well, English learners, itulah tadi penjelasan singkat ya, garis besar tentang adjective clause. Walaupun editingnya terlalu cepat, mudah-mudahan membantu dan dapat dipahami dengan mudah. Bila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Thank you. Wassalamualaikum.